paksaan ini. Ketika kita berbicara mengenai strategi pendidikan ya, agar dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi yang bagaimana sebetulnya strategi pendidikan ini. Apabila inovasi yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah, maka biasanya sebuah inovasi pendidikan itu akan mudah diadopsi oleh baik sekolah, guru, siswa maupun masyarakat ya. Lalu kemudian yang kedua, sebuah inovasi pendidikan itu akan mudah diterima, akan dapat digunakan secara tepat apabila sasaran perubahan atau klien itu belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program inovasi. Sehingga itu jadi menambah keterampilan yang mereka miliki, menambah pengetahuan yang mereka miliki. Cenderung orang akan suka meskipun pastinya akan ada pertentangan ya di dalamnya kalau hasil inovasi itu tidak bisa dilihat secara langsung. Lalu kemudian strategi pendidikan itu juga diperlukan ketika kita memperkirakan ya kira-kira akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan, maka kita harus melakukan edukasi. Biasanya nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe orang ya, tipe-tipe orang yang mau menerima inovasi. Ada yang laggard ya, yang sangat sulit diberikan inovasi, tapi ada orang-orang yang dia cepat sekali menerima inovasi, tetapi ada orangnya harus coba dulu baru kemudian dia mau menerima inovasi. Lalu kemudian berikutnya, biasanya strategi pendidikan ini akan kita butuhkan apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Dan yang terakhir, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien, maka kita perlukan adanya kontrol dari klien. Kira-kira begitu. Lalu kemudian untuk strategi paksaan, penggunaan strategi paksaan itu perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial itu rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Lalu kemudian strategi paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksana perubahan juga tidak mampu mengadakannya. Yang keempat, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Artinya si agen pembaharu ini dikejar-kejar oleh waktu, maka strategi paksaan ini bisa menjadi efektif ya untuk memaksa orang dalam waktu singkat mengadopsi inovasi ini. Artinya tujuan perubahan harus segera tercapai ya, terdesak nih agen pembaharunya. Lalu poin yang kelima, strategi paksaan juga tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial atau untuk cepat mengadakan perubahan sosial sebelum usaha penolakan terhadapnya bergerak. Nah, ini harus segera ini ya, sebelum antipati terhadap inovasi yang mau kita buat. Lalu yang terakhir adalah, belum terakhir, masih ada 2 terakhir. Yang keenam, strategi paksaan dapat digunakan jika klien itu sukar untuk mau menerima perubahan sosial, artinya sukar untuk dipengaruhi. Dan yang terakhir, strategi paksaan dapat juga digunakan untuk menjamin keamanan percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Jadi Anda harus bisa membedakan ya, apa bedanya antara inovasi yang sifatnya pendidikan dengan inovasi yang sifatnya bukan pendidikan. Kalau inovasi yang sifatnya pendidikan top down, meskipun nanti di bawah itu banyak sekali bergolakan, sudah pasti ya yang pihak atas itu sedikit menggunakan strategi paksaan karena memang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Bedakan kalau misalkan inovasinya itu yang bukan sifatnya pendidikan ya, yang misalkan di luar bidang pendidikan, yang
teknologi dan sebagainya macam, itu masyarakat-masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai masih bisa untuk menolaknya. Tapi biasanya kalau yang sifatnya inovasi pendidikan, apalagi yang top down, ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dilaksanakan ya, baik di tingkat sekolah, guru, siswa, sampai pada orang tua. Kira-kira demikian video mengenai inovasi pendidikan ini, mudah-mudahan berguna